Potensi pemain baru di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong utamakan kejujuran pemain. Faktor Timnas Indonesia U17 dijagokan lolos fase grup Piala Dunia U17. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Berpotensi panggil pemain baru, asisten STY beri bocoran. Kabar menarik diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, yang dipastikan akan memanggil wajah baru pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, pemilihan pemain Timnas Indonesia selalu menuai pro dan kontra. Warganet kerap mempertanyakan keputusan sang pelatih Sintayong yang tak memanggil suatu pemain yang tengah tampil apik bersama klub. Arsitek asal Korea Selatan itu dituding memiliki anak emas di skuad Timnas Indonesia. Namun hal itu dibantah dengan tegas oleh Nova Arianto. Mantan bek Timnas Indonesia tersebut memberi penjelasan bahwa semua pemain punya kans yang sama untuk mengenakan kostum merah putih. Ya, semua pemain punya peluang dipanggil. Kami akan lihat kondisi semua pemain apakah baik untuk lawan Irak dan juga Filipina, ucap Nova. Sebelumnya, Presiden Borneo FC Nabil Hussein sempat meradang lantaran salah satu pemain andalannya, Stefano Lillipali, tak dipanggil pada putaran pertama melawan Timnas Brunei Darussalam. Sementara Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang performanya menurun, malah terus-terusan dipanggil. Kini menarik untuk menanti kejutan skuad Garuda yang akan dipilih Sintayong di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu hal yang pasti, sang pelatih tentu lebih mengerti kebutuhan tim serta bukan tanpa mengevaluasi pemain yang tengah mengalami penurunan performa. Faktor Timnas Indonesia U17 dijagokan lolos fase grup Piala Dunia U17. Pertama, diperkuat 3 pemain keturunan. Timnas Indonesia U17 telah mempersiapkan diri dengan melaksanakan pemusatan latihan di Jerman selama 1 bulan. Hal itu tentunya bertujuan untuk mematangkan persiapan. Dalam persiapan tersebut juga ada 3 pemain diaspora yang ikut bergabung. Mereka adalah Choyun Damani, Walber Jardim, dan Amar Brink. Kehadiran mereka diharapkan mendongkrak kualitas Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Kedua, tampil di kandang. Bermain di kandang tentunya berbeda dengan tampil sebagai tim tamu. Dukungan dari para supporter sendiri selain mendongkrak mentalitas Timnas Indonesia U17 juga bisa mengintimidasi tim lawan. Hal ini tentunya dipandang sebagai keuntungan berarti yang perlu dimanfaatkan pada Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 sendiri akan menetap di Surabaya selama fase grup. Ketiga laga untuk skuad Hasan Bima Sakti akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ketiga, skema jadwal menguntungkan. Timnas Indonesia U17 akan mengawali turnamen dengan menghadapi Ekuador pada tanggal 10 November. 3 hari kemudian, Arkan Kakak dan kolega akan menghadapi Panama dan Maroko. Ini merupakan skema jadwal yang bagus karena Timnas Indonesia U17 tahu bahwa laga kontra Ekuador dan Panama menjadi sangat penting. Terutama di laga kontra Panama, jika mampu menang di sini, kemungkinan besar Timnas Indonesia U17 bakal lolos. Terlebih ada 6 grup dan setiap juara grup akan lolos bersama runner-up, ditambah 4 slot untuk tim peringkat ketiga terbaik dari 6 grup yang tersedia. Skill point plus, Sintayong utamakan kejujuran. Fakta menarik datang dari pelatih Sintayong yang menginginkan pemain Timnas Indonesia mengutamakan kejujuran bukan hanya soal skill. Sebagaimana diketahui, juru taktik Timnas Indonesia memang dikenal sebagai sosok yang tegas ketika melatih pemain. Ketegasan ini membuat mental pemain Timnas Indonesia pun jadi
Bahkan ia telah berhasil meloloskan timnas Indonesia mulai dari U23 hingga senior tampil di Piala Asia 2023. Meski bersikap tegas, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sering bercanda di hadapan anak kasihnya. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak suka dengan pemain yang doyan berbohong baik latihan maupun saat bertanding. Paling utama, tidak boleh berbohong dalam kondisi apapun. Kalau ada kesalahan ya akui, jangan beralasan yang macam-macam. Tegas Shin Taeyong. Keputusan tersebut dinilai tepat karena demi kebaikan timnas Indonesia di masa depan. Shin Taeyong sendiri menilai sikap bohong tak akan membuat orang tersebut bisa menjadi pemain hebat. Hal itu terbukti pada kasus penolakan pemain untuk masuk ke skuad Garuda yang akhirnya hingga mengalami penurunan performa di level klub. Bahkan Shin Taeyong sendiri selalu memberikan pesan kepada para pemain saat kembali ke klub masing-masing. Shin Taeyong mengaku bahwa saat para pemain kembali ke klub, dia berharap anak asuhnya selalu menunjukkan penampilan terbaiknya. Dia bahkan menekankan kepada anak asuhnya agar bisa menunjukkan apa yang sudah mereka pelajari selama berada di timnas Indonesia. Harapannya, para pemain timnas bisa menyebarkan ilmu yang didapatkan selama menjalani pemusatan latihan. Dengan begitu, Shin Taeyong yakin hal ini juga bisa membantu klub untuk tampil bagus di kompetisi. Meski terkenal keras, sikap halnya Shin Taeyong selalu memperhatikan dan bercanda dengan para pemain, bukti bahwa timnas Indonesia memiliki satu visi yang sama, yakni untuk meraih prestasi di masa yang akan datang.